Apa sudah? Gak jelas itu apa. Kamu lampu di belakang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara mengingat Allah itu? Nah, ini perlu dipelajari secara khusus, tidak bisa sembarangan. Dan di dalam buku ini telah terdahulu disampaikan tentang cara yang dimaksudkan itu. Iman di mulut saja tidak berguna. Yang penting menghujam iman itu sampai ke kalbu. Kalau iman itu tidak menghujam ke dalam kalbu, orang itu tidak berhak digolongkan kepada orang yang sebenarnya beriman, sekalipun ia beragama Islam. Dalam surat Al-Hujurat ayat 14, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul lam tu'minu walakin qulu aslama walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Artinya, katakanlah, kalau belum beriman, tetapi sebutlah olehmu, kami telah Islam dan belumlah masuk keimanan dalam kalbumu. Ya, tidak sembarangan orang yang dapat menjadi orang yang beriman. Karenanya janganlah kita mengadakan yang bersifat paksaan dalam hal ini. Memang tepat sekali bahwa penyampaian ajaran agama itu wajib disampaikan dengan pengetahuan dan dengan kebaikan, tidak dengan yang berakibat menghina atau mencaci. Begitu juga tentang beriman ini, jangan sekali-kali ada paksaan. Dalam surat Yunus, Allah berfirman ayat 99, Bismillahirrahmanirrahim, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an apa anta tukrihun nisa hatta yakunu mu'minin. Artinya, jika Tuhan menghendaki, niscaya beriman segala orang yang di bumi ini. Patutkah engkau memaksa manusia sampai beriman? Jika Tuhan menghendaki, niscaya beriman segala orang yang di bumi ini. Patutkah engkau memaksa manusia sampai beriman? Dalam surat Yunus ayat 100, Allah juga berfirman, Wama kana linafsin untuk mina illa biiznillah wa yaj'alul rijza 'alal ladzina la ya'qilun. Artinya, tiadalah seseorang itu beriman melainkan seizin Tuhan Allah. Ia menjadikan siksaan itu bagi orang-orang yang tidak mau berpikir. Dari ayat-ayat suci itu dimintakan sangat perhatian kepada manusia supaya benar-benar mau berpikir yang sehat, supaya menjadi orang beriman yang sebenarnya. Iman yang menghujam dalam kalbu bukan di lidah dan di mulut saja. Kalau iman itu tidak diusahakan supaya benar-benar terhujam dalam kalbu, maka berarti kita akan menjadi orang yang buta, bukan buta mata tetapi buta hati. Dalam surat Al-Hajj ayat 46, Allah berfirman, Fa'innama la ta'mal absaru
ta'mal qulubu ay qulubul lati fis sudur. Artinya bukanlah mereka buta mata, tetapi buta hati yang di dalam dada. Kalau buta hati maka pandangannya hanya untuk kepentingan hidup duniawi saja, hidup kebendaan saja, dan lalai tentang kewajiban yang berhubungan dengan kampung akhirat. Dalam surat Ar-Rum ayat 7 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya'maluna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Artinya mereka hanya mengetahui yang lahir saja pada hidup di dunia, sedang mereka lalai tentang ilmu akhirat. Kalau pandangan hanya semata-mata pada kehidupan dunia saja, pada benda saja, dan lalai pada kampung akhirat, niscaya ia kelak buta di kampung akhirat, bahkan akan lebih sesat lagi keadaannya. Dalam surat Al-Isra ayat 72 Allah berfirman, "Man kana fi hadhihi ama fahuwa fi akhirati amma wa adallu sabila." Artinya, dan barang siapa yang buta hati di atas dunia ini, niscaya buta di akhirat dan lebih sesat keadaannya lagi. Mengingat menghujam iman dalam kalbu diperlukan terlebih dahulu membersihkan kalbu itu sendiri. Dalam pelaksanaannya telah diurai pada uraian yang terdahulu. Setelah itu dibersihkan dari pengaruh kotoran hawa nafsu dan sifat amarah. Kemudian setelah kita ketahui iman di dalamnya telah juga diuraikan dalam uraian terdahulu, maka Tuhan Allah memperingatkan supaya senantiasa mengingat kepadanya, atau telah juga diuraikan dalam uraian yang terdahulu, dan mengikuti kepada kebenaran sifat itu. Dah. Coba disimpulkan. 12 menit. Ya. Bagaimana cara mengingat Allah? Mengingat Allah itu adalah kaitannya dengan iman. Cara mengingat Allah. Iman yang sesungguhnya itu bukan iman yang hanya sebatas ucapan, tapi iman yang menghujam ke dalam kalbu agar tidak sesat di akhirat. Kalau iman tidak menghujam ke dalam kalbu, maka ia akan tersesat di akhirat. Buta hati. Islam tapi tidak Islam secara utuh menurut pandangan Islam yang sebenarnya. Jadi banyak tak orang yang beriman hanya di mulut saja? Banyak. Ya, perlu tidak dipelajari beriman dengan kalbu. Jadi kalau orang mengatakan dia beriman kepada Allah, tetapi mulutnya tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya, kalau beriman kepada Allah tetapi
tapi mulutnya lepas, itu berarti imannya nggak ada. Ya, mulut itu salah satu bentuk lahir, ya kan? Dia lahir menunjukkan dia mati. Dia apa yang ucapannya kotor, kata-katanya kotor, tidak berapa, tidak bermartabat, sikapnya kurang bagus. Itu berarti kan dari hati. Jadi makanya Allah katakan belum disebut orang itu beriman kalau belum terminjam di dalam hatinya. Kalau ucapannya, perilakunya, tingkah lakunya, sifat-sifatnya masih sifat-sifat yang membuat orang itu menimbulkan konflik, menimbulkan permasalahan, itu sebenarnya itu sudah dilihat orang tidak beriman. Sebab munculnya itu adalah dari dalam, ya kan? Nah, disebutkan di dalam sebuah hadis katakannya, ala wa inna fil jasadi mudghatan iza saluhat sairal jasadi mudghatan ala wa iyal qalb. Apabila di dalam satu tubuh itu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baik seluruh tubuh. Apabila daging itu buruk, maka buruk seluruh tubuh. Apa itu? Allah wa iyal qalb. Nah, jadi pengaruh dari iman yang tidak berunyam di dalam hatinya, iman yang ada di dalam hati itu, kalau dia buruk hatinya itu, dia belum juga keluarnya. Jadi installnya itu install yang jelek atau tidak diinstall sama sekali, karena dipengaruhi oleh akal dan nafsu. Nah, itu makanya perlu diisi supaya menjadi orang beriman yang kokoh, kuat itu perlu dia tahu, oh di dalam diri saya ini ada sebuah daging. Daging itu apabila buruk seluruh tubuh, apa mulai ucapan, pendengaran, penglihatan, hati, pikirannya itu semuanya buruk keluarnya. Sebab sumbernya itu buruk. Tapi kalau sumbernya itu baik, ucapan, pendengaran, penglihatannya itu semuanya menyenangkan hati. Itulah namanya imam sudah menyenangkan hati. Itu. Makanya ada dua versi keimanan itu, yang hanya yang lahir saja dan tidak ada yang batinnya. Kalau yang lahir saja ya hanya untuk urusan dunia saja. Dan tipu dia manusia. Kita di apa di dunia terhadap imannya juga bisa di kampung akhirat. Gimana perginya? Dia perginya ke kesesatan. Nah, itulah dulu bagi. Bila itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.